Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Yahya, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bapak Rahmat. Beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya. Baik, kita mulai saja. Pak Rahmat, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahmat? Alhamdulillah, baik Pak Dadang. Alhamdulillah Pak Rahmat baik juga. Baik, di sini saya akan mengamati bagaimana jalannya nanti proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, kemudian mengembangkan kemampuan Pak Rahmat sehingga kompetensi Pak Rahmat itu nanti bisa lebih baik lagi. Namun untuk pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu sebagai bentuk persiapan agar nanti Pak Rahmat bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Pak Rahmat ajarkan itu tentang apa ya? Baik Pak Dadang. Materi yang akan saya ajarkan itu di kelas 7 adalah menggambar bentuk geometris dasar. Oh ya, jadi materinya itu sudah masuk pada menggambar geometris dasar. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rahmat capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran di kelas 7 tersebut adalah agar siswa mampu mengidentifikasi dan membuat elemen-elemen dasar seni rupa seperti garis, warna, bentuk, tekstur dalam karya seni yang akan dibuat. Oke, baik Pak. Selanjutnya, jadi tujuan pembelajaran Pak Rahmat itu, jadi siswa itu mampu mengidentifikasi dan membuat elemen-elemen dasar seni rupa, baik itu tadi apa, garis, bentuk, warna, dan tekstur. Kemudian apa area pengembangan yang hendak Pak Rahmat ingin capai begitu? Area pengembangan yang saya ingin capai di sini diantaranya pertama, siswa dapat menguasai teknik dasar berbagai teknik aksir, itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa dapat merancang komposisi yang efektif dan elastis dengan memanfaatkan elemen-elemen seni rupa seperti yang tadi disebutkan, yaitu garis, warna, bentuk, tekstur. Oke. Jadi kira-kira dari kedua area pengembangan yang tadi Pak Rahmat ungkapkan, adakah hal yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan nanti untuk saya amati? Saya rasa area pengembangan yang lebih spesifik adalah siswa dapat merancang komposisi yang efektif dan elastis dengan memanfaatkan elemen-elemen seni rupa tadi Pak. Jadi fokus pengembangan yang spesifiknya ke arah tadi, itu pengembangan bahwa siswa dapat memanfaatkan elemen-elemen seperti warna, garis, bentuk, dan tekstur tadi pada karya seni yang dibuat. Baik, bagus sekali Pak. Nah, sekarang kemudian bagaimana nih dengan strategi yang sudah dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi, baik itu dari metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang nanti mungkin akan Pak Rahmat gunakan. Strategi pembelajaran yang akan saya berikan yaitu dengan memberikan tugas berupa proyek kepada para siswa yang memungkinkan siswa dapat menerapkan teknik yang telah dipelajari sebelumnya dalam konteks yang kreatif dan personal dengan metode demonstrasi dan model pembelajaran project based learning. Oke, bagus sekali Pak.
Jadi nanti Bapak akan melakukan apa tadi metodenya itu dengan demonstrasi, kemudian model pembelajarannya problem based learning. Oke, yang terakhir nih Pak, apa harapan dari observasi nanti yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya pada pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan siswa dapat terlibat aktif dan bisa meningkatkan kemampuan menggambar siswa, terutama dalam materi menggambar bentuk dasar, karena ini menjadi fondasi awal sebelum mereka melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik Pak, saya pun berharap demikian. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Oh ya Pak, untuk jam pelajarannya itu nanti setelah istirahat ya Pak? Iya Pak, betul, sekitar pukul 10 lebih 10. Baik, karena masih ada beberapa menit lagi nih untuk jam istirahat. Siapa tahu Pak Rahmat nanti kan mau bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya akan masuk ke kelasnya Pak Rahmat untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Pak Rahmat dan hal-hal apa saja yang sudah berkembang dengan baik di kelas Pak Rahmat nanti. Baik Pak. Setelah melakukan observasi nanti di dalam kelas, kita nanti akan kembali melakukan percakapan pasca observasi ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Wahid Musin. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kelas nanti untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap sempurna, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Pak Rahmat di mata pelajaran seni budaya. Langkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya untuk jasa para orang tua kita yang telah mengantarkan kita sampai kita ada hadir hari ini, untuk para guru dan orang-orang yang telah berjasa terhadap hidup kita. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, Pak Rahmat akan absen dulu murid-murid ya. Adrian. Hadir Pak. Ahmad Febriansyah. Hadir Pak. Ayu Putri Ningsih. Hadir Pak. Nah, kita refresh dulu ya. Masih ingat nggak? Pak Rahmat pengen tahu minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Masih, Senja. Minggu kemarin kita belajar apa? Latihan menarik garis ya. Nah, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, latihan menarik garis. Hari ini kita akan masuk ke materi membuat gradasi, arsir gradasi. Dan apa itu gradasi? Ya, silakan nanti kita perhatikan ya, Pak Rahmat tampilkan slideshow. Murid-murid semua, perhatikan PowerPoint yang Pak Rahmat tampilkan. Kita mengulas sedikit pembelajaran kita di minggu sebelumnya ya. Jadi dari latihan sederhana, hanya menarik garis, itu ternyata bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Karena kalau kita nggak pede dalam menarik garis, tuh garisnya kayak kemarin. Ada yang keriting-keriting, putus-putus, berhenti di tengah gitu kan. Sedangkan instruksinya harus 1 kali tarikan. Ya. Nah, pada latihan garis kita akan berlatih teknik memegang pensil ya. Megang pensilnya masih ingat nggak? Coba pensilnya dipegang, diangkat, masih ingat nggak?
pensil. Nah, yang harus kamu lakukan di latihan menarik garis kemarin itu, teknik memegang pensilnya harus berbeda dengan cara ketika kita menulis, ya. Nah, ini beragam posisi tangan ketika memegang pensil. Yang pertama, nah ini ada macam-macam nih gaya memegang pensil. Yang tengah itu gaya konvensional ya, yang biasa kita ketika nulis nih. Seperti ini kan. Ini pun boleh dipakai untuk menggambar, tapi untuk membuat detail gambar yang kecil-kecil. Karena kalau dengan posisi seperti ini kalau menggambar setengah jam aja udah pegel tangannya, kram. Kalian mungkin belum pernah merasakan yang namanya kram jari gara-gara menggambar. Kalau Pak Rahmat udah pernah nyobain, karena ngerjain tugas gambar, kalau ketika perkuliahan itu minimal 3 jam menggambar terus, nggak berhenti-berhenti. Itu bisa sampai berapa jam? Kalau misalnya Pak Rahmat kuliah pagi, itu bisa dari jam 7 sampai jam 12 gambar terus, nggak berhenti-berhenti. Apalagi ketika finishing, arsir, nah itu udah bagian paling lama, bisa sejam 2 jam nggak berhenti-berhenti full. Nah, idealnya memegang pensil itu bisa dengan seperti ini. Intinya adalah ujung jari harus menjauh dari mata pensil, dari ujung pensil. Jadi harus jauh jaraknya, harus ada jarak ya. Kalau ini kan terlalu dekat nih. Ini kayak posisi menulis normal nih. Nah, yang lainnya udah mulai posisi menggambar. Ini posisi menggambar kayak gini boleh nggak? Boleh. Ini biasanya diterapkan ketika membuat sketsa. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis garis yang dihasilkan dengan beragam jenis pensil. Sebelumnya Pak Rahmat sudah pernah menjelaskan ada beragam ukuran pensil, mulai dari ukuran 2H, H, setengah H, lalu setengah B. Nah, di antara H dan B itu ada pensil F. Biasanya di bagian pensil kita ada 2B, 3B gitu kan ukurannya. Nah, semakin H itu hard, keras. Semakin keras pensil yang kita gunakan, akan semakin tipis garis yang dihasilkan. Semakin besar B itu groove, jadi semakin lembek pensil yang kita gunakan, semakin tebal. Nah, ini ada macam-macam ya. Ini ada beragam pensil sampai kalau yang paling bawah ini cukup tebal, ini menggunakan pensil arang. Pensil arang atau bahasa Garutnya itu sarkol. Pernah dengar nggak sarkol? Nah, pensil arang. Cuman kan kalau pakai arang dapat bakar kayu, itu belepotan tangan kita ya. Nah, sekarang udah ada produknya dalam bentuk pensil, jadi nggak akan terlalu belepotan. Kita lanjut lagi. Nah, ini teknik menarik garis. Jadi nanti kita juga akan latihan bagaimana menghasilkan arsir dari yang paling tipis sampai yang tebal. Tapi karena kita di sini hanya menggunakan pensil 2B, mungkin kita hanya akan membuat satu bidang seperti ini saja. Ya, tingkat ketebalannya. Jadi semakin nih tekanannya ringan nih. Untuk menghasilkan garis yang tipis gimana? Tangannya jangan terlalu ditekan, pensilnya jangan terlalu ditekan. Untuk menghasilkan garis yang tebal, arsiran yang tebal, maka tekanannya cukup dibuat tekanan yang agak keras ya. Nah, ini hasil dari beragam pensil nih, jenis-jenis pensil. Yang paling atas dari pensil jenis H yang keras ya, lalu sampai ke pensil arang. Jadi semakin lembek, semakin lunak pensil yang kita gunakan, dia akan menghasilkan arsir yang semakin tebal. Gunanya buat apa? Gunanya agar gambar kita lebih tajam, lebih jelas terlihat. Karena syarat gambar yang baik itu ketika dilihat dari jauh dia kelihatan jelas. Kalau belum kelihatan jelas, itu masih disebut dengan sketsa, belum seperti gambar matang. Gitu. Jadi dilihat dari jarak jauh, misalnya ukurannya misalnya kelas ini. Paling belakang ada Ayu.
Ayu mengangkat gambarnya. Kalau Pak Rahmat bisa melihat gambar Ayu dengan jelas, berarti gambarnya sudah selesai. Tapi kalau gambarnya masih tipis-tipis, itu masih disebut dengan sketsa. Belum kategori selesai ya. Oke, ini udah ya. Materi minggu lalu. Kita lanjut ke PowerPoint selanjutnya. Nah ini arsir gradasi. Jadi hari ini kita akan latihan membuat arsir dan gradasi ya. Arsir dan gradasi yaitu memahami perbedaan bidang, tekstur, sifat, dan sifat permukaan sebuah benda. Misalnya ketika kita ingin membuat arsiran, bendanya itu keras seperti apa, bendanya kaca seperti apa, bendanya lembut, atau permukaan bulu yang berbulu itu seperti apa. Nah, itu kita terapkan di teknik arsir. Nah, pada latihan kali ini kita akan belajar memahami apa itu arsir, dan apa itu gradasi. Nah, ini teorinya, secara teorinya adalah, arsir adalah sebuah teknik gambar yang digunakan untuk mengisi bidang kosong pada gambar. Sedangkan gradasi adalah teknik gambar untuk memberikan kesan cahaya gelap terang pada bidang gambar. Ya, coba Pak Rahmat pengen Salwa membacakan apa itu arsir gradasi. Jadi arsir gradasi adalah teknik gambar untuk memberikan kesan gelap terang agar gambar kita itu terlihat berdimensi. Jadi nggak flat, tidak datar seperti gambar apa ya? Seperti gambar kartun lama gitu. Jadi seolah-olah gambarnya itu berdimensi, ada dimensinya. Nah, ini peralatan yang harus kita siapkan. Silakan dikeluarkan buku gambarnya. Ada buku gambarnya semua? Oke, dikeluarkan dulu aja. Ya. Terus kita lanjut. Nah, ini contoh arsir gradasi ini. Mulai dari ini macam-macam ya, karena ini diperkecil. Nah, jadi nggak terlalu kelihatan mungkin. Tapi pada intinya, semua bidang kotak, dalam satu bidang kotak, ada bagian yang dibuat gelap, ada bagian yang dibuat terang. Ya, semua bidang kotak, ada yang dibuat di bagian gelap, ada yang buat dibikin terang. Nih, gelap, terang, gelap, terang, dari gelap, terang, gelap, terang. Ini gelapnya dari sini, ini makin sini makin terang. Dan ini menyebar gitu, agak melingkar. Yang ini dari bawah, yang ini dari tengah nih, yang ini dari samping, pojok, yang ini diagonal dari tengah, geser. Dan macam-macam. Ya ini, pinggir, tengah, pinggir. Jadi di antara dua sisinya dibikin terang. Yang ini mulai dari tengah, makin ke pinggir makin tipis. Yang ini beda lagi dan beragam. Dan teknik-teknik ini bisa diterapkan dengan beragam teknik, mulai dari dengan di garis-garis, bisa dengan di titik-titik, bisa dengan di keriting-keriting, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktik ya. Ini buat gambaran aja. Maksud Pak Rahmat, setiap bidang harus ada yang dibuat gelap dan harus ada yang dibuat terang. Dibuat gelapnya dengan apa? Dengan diarsir. Dibuat terangnya dengan arsirnya semakin tipis, jangan terlalu ditekan. Kita lanjut. Nah, ini contoh arsir gradasi. Ini dengan teknik di titik-titik nih. Nih, yang paling pojok itu dengan di titik-titik. Terus semakin ke sini semakin sedikit titik-titiknya. Jadi bagian di sini makin banyak. Perlu effort, perlu usaha lebih, ya. Tapi kan nanti hasilnya akan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Gitu. Yang selanjutnya, yang ini dengan teknik keriting. Jadi di sini
teknik benang kusut ya, ini bisa digunakan buat nanti mengarsir kasur, karpet, bulu domba, hal-hal yang permukaannya berbulu. Nah, di sini kalau pakai pensil akan lebih terlihat. Di sini semakin gelap, makin ke sini semakin tipis. Dan masih banyak beragam teknik lainnya. Misalnya Pak Rahmat mau bikin dari huruf, dari lingkaran-lingkaran bulat-bulat, bisa nggak? Bisa. Prinsipnya sama kayak gini. Dibikin rapat dan dibikin semakin renggang. Dibikin semakin tebal dan sampai ke bagian yang tipis. Mau bikin bentuknya segitiga-segitiga bisa nggak? Bisa ya. Kalau bentuknya huruf pakai huruf A bisa nggak? Bisa ya. Jadi apapun bentuknya, intinya adalah gelap, terang. Harus ada bagian yang dibikin gelap, bagian yang dibikin terang. Nah ini contohnya sini ya. Nah, tugas selanjutnya adalah di kertas gambar ukuran A3 kita bagi ke dalam 8 kotak. Kita bagi kertas gambar kita ke dalam 8 kotak. Jadi, nanti ini kertas gambarmu ya. Kita bagi 2 dulu. Kita kan udah latihan menarik garis ya. Nah, hasil latihan dari menarik garis itu kita praktikkan sekarang dengan membagi kertas gambar kita menjadi 8 kotak. Kita bagi 2 dulu, lalu kita bagi 2 lagi. Setelah kita bagi 2 lagi, kita bagi 2. Dapat 8 kan? Easy? Gampang kan? Gampang, nanti kita praktekkan. Nah, setelah bikin 8 kotak, kita kan ngarsir nih pakai pensil. Usahakan jangan loncat keluar dari garis. Nanti terakhir baru boleh, setelah ini arsirannya selesai, kita hapus. Penghapusnya pakai penggaris biar rapi. Bagian sininya, di antara celah-celah ini kita hapus pakai penghapus, pakai penggaris. Baru boleh pakai penghapus, baru boleh pakai penggaris ya. Ini rinciannya kurang lebih seperti ini. Ini kotak arsiran dan ini identitas. Nanti berarti identitasnya di mana? Nama, kelas itu di bagian kanan bawah. Ya. Jangan salah menempatkan identitas. Agar memudahkan Pak Rahmat dalam menilai. Ini punya siapa nih? Oh, punya Adrian, kok namanya nggak ada? Atau ini punya siapa? Ya ini bagus tapi nggak ada namanya. Jadi Pak Rahmat nggak tahu nanti ini punya siapa. Jadi ini pesan dari Pak Rahmat nih. Meskipun kamu tidak hobi menggambar, setidaknya memiliki kemampuan dalam menggambar akan mempermudah kemampuan komunikasi kamu di masa yang akan datang. Misalnya, kamu jalan-jalan ke Amerika, nggak bisa ngomong nyasar misalnya, kamu ini apa, ngabolang, tiba-tiba nyasar ke Thailand lah, lebih aneh kan, nyasar ke Thailand, nggak bisa komunikasi, bingung bahasa Thailand gimana. Minimal kalau kamu mau bisa gambar, kamu pengen makan, kamu tinggal gambar makanan. Terus nunjukin gambar makanan, orang akan ngerti. Atau misalnya mau ke toilet, tinggal gambar logo toilet, kamu liatin. Toilet, logo toilet. Karena logo, bentuk-bentuk gambar itu menjadi komunikasi universal yang sudah dipahami sama kebanyakan orang. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngomong, minimal bisa gambar, orang bisa ngerti maksud kamu apa. Gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke praktik ya. Silakan dikeluarkan bukunya. Tahu A4 yang gimana? HVS yang barusan Pak Rahmat bagiin itu ukuran A4. Untuk yang ukuran A4, berarti kan kalian setengah ini. Untuk yang ukuran A4, berarti setengah ini ya. Setengah. Nah, makanya kenapa Pak Rahmat kasih 2 lembar? Karena 1 lembar jadi cuma 4 biji. 1 lembar jadi cuma 4 biji. Oke? Ya. Silakan sekarang semuanya ditarik garis, dibuat garis kotak-kotak seperti ini. Untuk yang ukuran A3 dibuat dengan cara seperti ini, dibagi 2 dulu tengah-tengah. Nah, ketika membagi 2 ini, ketika membagi 2 kertas kita dengan garis, itu menggunakan ini ya, feeling. Kita harus bisa mengira-ngira kira-kira ini tengah-tengahnya mana nih. Nih, dikira-kira bagi 2. Kira-kira tengahnya mana? Ah, ini kayaknya tengahnya sebelah sini. Bagi 2, tandain garis. Ayo, silakan.
Di kira-kira nih, kira-kira tengahnya mana? Nah, ini melatih feeling kita. Kemampuan mata kita untuk membandingkan kiri dan kanan itu seimbang tidak. Baiknya tidak usah dihapus. Kalau misalnya salah ditimpa aja, ditimpa dulu aja. Kertasnya usahakan tidak dilipat, ya. Jadi jangan ada yang bagian yang terlipat. Kertas gambar itu. Kenapa Pak Rahmat kasih buku gambar ukuran A3 plus sampulnya? Pak Rahmat cari yang tebal supaya nggak mudah dilipat. Karena kalau udah kelipat sekali, nanti kita ngegambarnya nggak enak. Satu kotak ini ukurannya sama dengan A6. Dah, ya bagi dua lagi. Dah, lembar keduanya dibikin lagi. Oke, ya tarik lagi. Tarik lagi. Dah. Ya, tarik lagi. Ya. Lembar keduanya ditarik, dikotakin lagi. Ini kayaknya di sini nih. Tandain pakai kuku. Oke. Ini tengah-tengahnya nggak seimbang nih. Oke. Ya. Ini gede, ini kecil. Berarti nggak seimbang ya? Ini nggak usah. Ini bikin kotak lagi. Satu lagi bikin kotak. Nah, selembar lagi bikin kotak. Ini dibikin kotak ya. Dari awal, dari pojok ditarik garisnya. Sehingga menghasilkan bagian sini jadi lebih gelap, bagian sini yang tipisnya. Benar? Ya, benar. Oke. Perbaiki lagi Nida, yang pertamanya nggak gelap tuh. Rizky? Ya, Rizky juga diperbaiki lagi, yang pertamanya nggak gelap. April yang pertamanya kurang gelap. Kalau yang tekniknya salah akan kelihatan, karena tujuannya adalah bagian sini harus dibikin semakin gelap. Kalau kamu misalnya cara ngerjainnya, dari sini yang pertama, terus yang keduanya, kamu lanjutin dari sini ke sini. Yang ketiga dari sini ke sini. Keempat dari sini ke sini. 5 ke sini. Jadi intensitas kegelapannya sama. Tujuan kita ingin bagian sini dibikin lebih gelap. Bagian sini semakin tipis. Semakin ke sini semakin tipis. Tujuannya itu. Nah, yang Pak Rahmat contohkan barusan adalah teknik super lambatnya nih. Benar-benar di slow motion supaya kalian benar-benar paham dan ngerti ya. Kalau sudah yang Pak Rahmat contohkan, masih ada 6 kotak lagi yang perlu kamu buat sendiri. Dilanjutkan ya, ada 6 kotak lagi yang perlu kamu lanjutkan. Silakan dilihat variasi gradasinya. Boleh mulai dari tengah, boleh gelapnya dari bawah, boleh gelapnya dari kanan. Ya, ini lihat di depan ada beragam variasi arsir yang bisa kamu tiru. Yang sudah silakan ya dilanjutkan ke kotak ketiga, keempat sampai ke 8. Oke, baik semuanya. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Anak-anak semua, sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Rahmat ingin mengulas sedikit hasil yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar membuat arsir gradasi ya, di mana arsir gradasi itu untuk memberikan kesan berdimensi pada gambar yang kita buat. Ya, jadi kenapa sih kita harus belajar arsir gradasi? Agar gambar yang kita buat nanti selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih berdimensi. Ya, ada bagian yang kita bikin gelap dan ada bagian yang kita bikin terang. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Pak Rahmat mau nanya, ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini ya. Semuanya tadi sudah Pak Rahmat evaluasi, ada yang sudah baik pengerjaannya, ada yang masih belum. Silakan diperbaiki gambarnya, latihan lagi di rumah, karena dengan kamu belajar gambar di sekolah saja, progresnya pasti akan lama. Latihan lagi, belajar lagi di rumah ya. Oke? Baik, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih, silakan ditutup dulu bukunya. Ya. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Pak Rahmat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan dapat kita save, kita simpan di kepala kita dan bermanfaat untuk kita baik hari ini maupun ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dadang Yahya, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya kembali ditemani oleh rekan saya Bapak Rahmat Hidayat selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa lagi dan akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Pak Rahmat, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Dadan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas. Mohon maaf saya sekarang mengganggu waktunya Pak Rahmat sebentar. Kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian dilanjut dengan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah, tujuan dari diadakannya supervisi ataupun observasi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran di kelas, supaya nanti kita bisa tahu dan juga bisa ada tindak lanjut ke depannya seperti apa supaya bisa lebih baik lagi. Nah, sedangkan tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan berefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat di kelas. Baik Pak Rahmat, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Rahmat ketika melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang dan bersemangat Pak untuk melakukan pembelajaran di kelas. Baik, dalam pembelajaran yang Pak Rahmat lakukan di kelas, adakah hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat? Dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tentunya metode yang saya gunakan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama metode yang saya terapkan yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lumayan ekstra untuk memberikan pemahaman kepada siswa karena metode yang digunakan itu praktik. Oke, baik, praktik ya. Jadi dari skala 1 sampai 10 kira-kira Pak Rahmat ada di posisi berapa? Kalau penilaian saya pribadi, saya berada di skala 7 sampai 8. Oh ya. Adakah hal-hal yang ingin Pak Rahmat tingkatkan untuk kedepannya? Mungkin kedepannya di dalam pembelajaran saya akan terus membantu murid untuk mengeksplor ide dan gagasan yang dimiliki para siswa agar bisa lebih banyak yang bisa dituangkan. Oke, jadi untuk lebih mengaktifkan lagi siswa dan juga untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam mungkin itu ya Pak Rahmat? Iya. Baik. Nah, rencana kedepannya itu terkait dengan pembelajaran di kelas yang untuk pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam itu seperti apa Pak Rahmat? Dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi serta menggunakan pembelajaran sosial emosional untuk membuka kesadaran murid
supaya termotivasi dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya. Oh iya. Jadi terkait pelaksanaannya nanti ketika pembelajaran berdiferensiasi ini akan Pak Rahmat lakukan dengan pembelajaran sosial emosional, kira-kira Pak Rahmat akan melakukannya kapan? Mungkin sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya persiapkan terlebih dahulu, dirancang pembelajarannya dalam pembuatan modul terutama ya, lalu dilaksanakan di kelas. Baik Pak. Kemudian untuk harapan Pak Rahmat sendiri untuk pembelajaran di kelas itu seperti apa Pak? Harapan saya mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional diharapkan murid memiliki karakter yang lebih baik. Terus pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan murid. Baik Pak Rahmat, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kegiatan tahapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi yang telah dilakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.